mengenal daur air atau siklus hidrologi dan soal latihan. Air sebagai kebutuhan dasar bagi setiap kehidupan di bumi dan sangat vital perannya bagi setiap makhluk hidup. Tidak hanya pada manusia, tapi juga pada tumbuhan dan hewan, semuanya membutuhkan air untuk bertahan hidup. Ini adalah contoh kegunaan air bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air contohnya untuk keperluan rumah tangga, lalu untuk pertanian, dan juga untuk pembangkit listrik. Belajar mengenai siklus air. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Daur air atau siklus hidrologi digambarkan seperti pada gambar. Air laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Penguapan atau evaporasi lebih jelasnya adalah proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas. Oleh karena itu, air berubah menjadi uap. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Ini disebut dengan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan atau dikenal sebagai peristiwa presipitasi. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh ke tanah akan meresap menjadi air tanah. Peristiwa ini disebut dengan infiltrasi. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur ataupun sumber mata air lainnya. Air tanah juga akan merembes ke danau, sungai, ataupun air laut. Air yang jatuh ke perairan akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Air juga sebagian akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air, laut, dan tumbuhan. Sehingga proses siklus air pun akan terulang lagi, mulai dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Dari proses siklus air dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Mari kita ingat kembali istilah-istilah dalam daur air atau siklus hidrologi yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, ada evaporasi, yaitu penguapan air dari perairan seperti laut, sungai, atau danau menjadi uap air di atmosfer. Yang kedua, ada transpirasi, yaitu penguapan air dari tanaman menjadi uap air di atmosfer. Yang ketiga, ada kondensasi, yaitu terbentuknya titik air dari uap air yang berada di awan atau pengembunan. Yang keempat, ada presipitasi, yaitu turunnya air dari awan dalam bentuk curah hujan, salju, ataupun hujan es. Dan yang terakhir, ada infiltrasi, yaitu masuknya air hujan ke pori-pori tanah.
Kegiatan manusia yang mengganggu daur air. Kegiatan manusia yang mengganggu daur air diantaranya: yang pertama, pencemaran lingkungan seperti membuang sampah sembarangan. Lalu yang kedua, menggunakan air secara berlebihan untuk kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, mengubah daerah resapan air menjadi bangunan-bangunan lain. Yang keempat, menebang tanaman sehingga mengurangi penyerapan air tanah. Yang kelima, membiarkan lahan kosong tidak ditanami dengan tumbuhan. Berikut adalah cara menghemat air. Yang pertama, menutup keran air dengan rapat. Yang kedua, mematikan keran air saat sedang menyikat gigi atau mencuci piring. Yang ketiga, tidak terlalu lama menghabiskan air saat mandi. Yang keempat, mematikan keran air yang tidak dipakai. Yang kelima, jangan tunda perbaikan pipa air yang bocor. Yang keenam, mencuci buah dan sayur dalam wadah. Kita lanjutkan cara menghemat air nomor 7, yaitu gunakan mesin dan selang bertekanan untuk mencuci mobil. Ini akan menghasilkan air yang lebih sedikit. Yang kedelapan, masak air secukupnya. Yang kesembilan, menggunakan cairan pencuci piring secukupnya. Ini akan menghasilkan busa yang tidak terlalu banyak sehingga membilasnya akan hemat air. Yang ke-10, tidak bermain air secara berlebihan. Ke-11, menampung air hujan untuk menyirami tanaman atau mencuci kendaraan. Dan yang terakhir, menggunakan air kembali atau reuse untuk menyiram tanaman. Contohnya, air bekas membersihkan beras, kita bisa gunakan kembali untuk menyiram tanaman. Mari berlatih. Soal nomor 1, perhatikan manfaat air berikut. 1. Irigasi, 2. Mandi, 3. PLTA, 4. Fotosintesis, 5. Minum. Manfaat air pada manusia ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 2, B. 4 dan 5, C. 3 dan 4, D. 2 dan 5. Soal nomor 2, perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi merupakan penjelasan dari peristiwa A. Daur hujan, B. Daur air, C. Siklus hujan, D. Daur hidup. Nomor 3, pada gambar berikut proses yang ditunjukkan oleh nomor 1 adalah A. Evaporasi, B. Kondensasi, C. Presipitasi, D. Infiltrasi. Soal nomor 4, air di permukaan bumi mengalami penguapan karena mendapat A. Panas bumi, B. Tiupan angin, C. Terpaan hujan, D. Panas matahari. Soal nomor 5, proses kondensasi ditunjukkan oleh nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Soal nomor 6, penguapan air dari tanaman menjadi uap air di atmosfer dinamakan dengan A. Evaporasi, B. Transpirasi, C. Presipitasi, D. Infiltrasi. Soal nomor 7, uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air di awan, dan selanjutnya akan turun menjadi hujan atau dikenal dengan peristiwa A. Transpirasi, B. Evaporasi, C. Presipitasi, atau D. Infiltrasi. Soal nomor 8, masuknya air ke pori-pori tanah dinamakan dengan A. Transpirasi, B. Evaporasi, C. Presipitasi, D. Infiltrasi.
Soal nomor 9, berikut kegiatan manusia yang dapat mengganggu proses daur air kecuali A. Membuang sampah pada tempatnya. B. Membiarkan lahan kosong tidak ditanami dengan tumbuhan. C. Menggunakan air secara berlebihan untuk kegiatan sehari-hari. D. Mengubah daerah resapan air menjadi bangunan-bangunan lain. Dan soal terakhir, soal nomor 10, berikut merupakan contoh cara penghematan air kecuali A. Menutup keran air dengan rapat. B. Mencuci buah dan sayur dalam wadah. C. Mencuci pakaian dan kendaraan setiap hari. Dan D. Mematikan keran air saat sedang menyikat gigi. Terima kasih. Sampai bertemu lagi.